Ya, Shalom saudara-saudara. Shalom Bu. Ya, kita ketemu lagi dengan keluarga BSB ya. Ya, Dan Bu. juga buat saudara-saudara yang lain yang mungkin ikut ambil bagian dalam hal ini, tolong ini rada di sini ini rada dikecilin. Jadi enggak feedback. Enggak feedback ya. Jadi kecilin. Biar saya ngomong gini nggak usah ada suara itu. Kurang kecil. Tes. Ya, kurang kecil lagi kalau bisa. Udah, ya di mute aja. Ya, ya. Oke. Masih suara. Ya. Shalom saudara-saudara, kita mulai lagi ya. Kita ya, shalom. Ketemu di tempat ini. Sebelumnya saya mau sampaikan, saya menyampaikan firman Tuhan hari ini tidak terlalu panjang. Ya. Tapi saya memberikan kesempatan buat saudara-saudara semuanya yang ikut Zoom saat ini maupun buat keluarga BSB untuk mempersiapkan pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang sekitar daripada khotbah ini. Ya. Karena untuk kita lebih interaktif gitu satu terhadap yang lain sehingga mungkin ada masalah-masalah yang kita bisa bahas bersama-sama pada malam hari ini. Saudara, kita tahu bahwa kemarin kita merayakan hari yang terlalu amat sangat besar kalau saya katakan, selain daripada kelahiran Tuhan Natal, selain daripada kematian Yesus, selain daripada kebangkitan Yesus, hari yang ke-50 itu hari yang saya rasakan hari yang sangat spektakuler sekali disebabkan karena hari itu adalah hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus ya. Nah, Pentakosta kalau kita bicara tentang Pentakosta itu kita bicara tentang pada masa sebelum Yesus lahir, itu yang dinamakan perayaan Pentakosta, itu perayaan panen raya besar-besaran pada saat itu. Ucapan syukur karena panen yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi dengan adanya Yesus naik ke surga, lalu Tuhan menurunkan yang dinamakan Roh Penolong. Nah, itulah merupakan awal daripada ledakan yang luar biasa. Sebab saya katakan adanya masa perubahan yang radikal. Kenapa saya katakan itu merupakan perubahan yang radikal? Disebabkan karena sebelum keturunan Roh Kudus, sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka itu tidak ada roh keberanian. Saat Tuhan Yesus ditangkap, semua muridnya melarikan diri. Semua rasanya ketakutan. Mereka sangat ketakutan dengan orang Romawi. Takut juga dengan para imam-imam ahli Taurat. Mereka takut semuanya. Tetapi sesudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Penolong itu, apa yang terjadi? Terjadi sesuatu hal yang pembalikan keadaan. Mereka tidak punya rasa takut lagi, mereka punya roh keberanian yang luar biasa, ditangkap pun mereka siap, mati pun mereka siap. Inilah yang dinamakan perubahan yang radikal. Inilah yang dinamakan Pentakosta ya. Kita lihat sejak keturunan Roh Kudus terjadi perluasan, terjadi ledakan kuasa, masa-masa yang luar biasa ya. Mereka mengalami sesuatu kuasa yang melebihi daripada apa yang Tuhan Yesus pada saat itu sedang lakukan di dalam dunia ini ya. Itu luar biasa sekali. Nah, kita tahu saat ini adalah saat akhir kita menantikan lawatan Tuhan Pentakosta ketiga. Pentakosta terakhir ada lawatan yang luar biasa.
Ada kuasa yang dicurahkan double porsi. Yang dikatakan hujan awal dan hujan akhir bersatu. Dan itu akan dicurahkan kepada saudara dan saya secara jasmani dan rohani. Saudara, beberapa waktu tahun ini, waktu awal tahun ini saya mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan yang sudah saya sampaikan, bahwa masa ini adalah masa di mana kita masuk dalam putaran terakhir, ya. Inilah masa pencurahan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Selain daripada itu, apa yang kita akan alami adalah lawatan Tuhan. Kita akan mengalami penuaian besar-besaran. Penuaian besar-besaran waktu kapan? Waktu Pentakosta ketiga. Nah, saudara kita saat ini sedang menanti-nantikan akan hal seperti itu. Nah, sekarang persoalannya adalah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan pasti punya kerinduan. Kerinduan untuk apa? Kerinduan untuk mengalami pengalaman seperti yang murid-murid 120 murid pada waktu itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengalami perkara yang spektakuler. Dan saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan di awan-awan, kita mempunyai kerinduan. Lawatan itu terjadi atas hidup kita. Kita mengalami yang dinamakan Pentakosta ketiga. Oleh karena itu saat ini kita mempersiapkan diri. Apa sih persyaratannya? Supaya kita bisa ikut ambil bagian di dalam putaran terakhir. Menjadi generasi yang terdahsyat. Menjadi orang-orang yang benar-benar ikut ambil bagian dalam gelombang terakhir daripada lawatan ini. Saudara, kita belajar dari apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Bagaimana murid-murid waktu itu? Mereka bisa mengalami aliran, kuasa, landaan, lautan, Pentakosta. Kita belajar bersama-sama saat ini. Saudara, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dikatakan back to basic. Back to basic. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat yang ke-12. Ya. Apa yang dinamakan dengan back to basic. Ya. Basic itu suatu fondasi. Ya. Nah, dikatakan kedamaian ganda. Dikatakan basic itu sesuatu kedamaian ganda. Kita baca dalam Kisah 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan begini. Maka kembalilah murid rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara, kita baca dalam Kisah 1 ayat yang ke-12 ini dikatakan kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Back to basic. Ya. Bagaimana murid-murid itu diperintahkan Tuhan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, dikatakan ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, saat dikatakan begitu, kenapa harus ke Yerusalem? Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga di Bukit Zaitun. Betul kan? Pada saat itu murid-muridnya kumpul di Bukit Zaitun. Dan pada waktu itu dikatakan bahwa murid-muridnya sedang berkumpul, tangannya Tuhan memberkati mereka sampai pada akhir daripada mau perpisahan, tangannya terus memberkati. Lama-lama Tuhan Yesus memisahkan diri dari mereka, mulai kakinya sudah napak di bumi, langsung naik. Mereka melongo melihat akan apa yang sedang terjadi. Terjadinya di mana? Di Bukit Zaitun. Saudara, buat saudara-saudara yang pernah pergi ke Israel, kita tahu, kita pernah pergi ke sana. Pokoknya setiap tur yang diadakan untuk ke Israel selalu pasti pergi ke Bukit Zaitun. Karena itu
suatu sakral yang sejarah banget ya. Lalu pertanyaannya, kenapa ya? Kan Yesus itu diangkat di Bukit Zaitun. Kenapa murid-muridnya tidak harus tinggal di situ aja di Bukit Zaitun sedang menantikan perjanjian Bapa, janji Bapa atas murid-muridnya? Kenapa harus ke Yerusalem? Karena Tuhan menginginkan back to basic. Ayo, nah apa yang dinamakan back to basic? Saudara, keadaan kita saat ini bagaimanapun juga yang Tuhan mau kembali kepada dasar kekristenan kita yang mula-mula. Dasar daripada pengikutan kita kepada Tuhan. Itu yang menjadi dasar. Bagaimana Pentakosta bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana sampai saudara dan saya bisa mengalami ledakan. Mengalami lawatan yang luar biasa. Ikut ambil bagian dalam putaran terakhir. Yang pertama, back to the basic. Artinya kamu harus punya dasar pengenalan akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar tahu. Tapi kenal betul siapa Tuhan saudara. Tuhan yang sudah lahir. Tuhan yang sudah mati. Tuhan yang bangkit. Dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi penolong dan pembela saudara dan saya. Harus kenal betul-betul. Itulah yang dinamakan back to the basic. Sebab tanpa hal itu saudara tidak mungkin akan bisa bertahan dalam masa-masa seperti sekarang ini. Jadi yang pertama, supaya saudara dan saya bisa masuk dalam putaran terakhir, bisa masuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah sebetulnya syarat mutlak daripada setiap anak-anak Tuhan. Saudara, tadi pagi di dalam PW diputarkan satu klip. Ya, klip itu menceritakan ada 2 orang yang ditangkap yang harus menyangkal Tuhan. Yang pertama dikatakan kalau engkau tidak mau menyangkal, kalau engkau menyangkal Tuhan, engkau bebas. Kalau engkau tidak mau menyangkal Tuhan, engkau mati. Tinggal pilih. Yang satu dia milih menyangkal Tuhan. Jadi akhirnya dia dibebaskan. Yang kedua ditanya. Sebab yang kedua ini sudah dihadapkan dengan 2 senjata yang sudah menghantam kepada dia. Dan dikatakan, kamu pilih menyangkal Yesus, kamu bebas. Kamu tetap percaya Yesus, kamu dibunuh. Saudara, dan di dalam klip itu dia mengatakan, aku tidak akan dapat menyangkal Yesus. Aku percaya siapa dia. Aku mau mengikut dia sampai garis akhir. Terus dia terus berdoa terus. Sambil menyerahkan, Tuhan aku serahkan ke dalam tanganmu. Pokoknya aku tetap setia kepadamu. Akhir cerita di situ di dalam klip itu diberondong dengan senjata. Tapi senjatanya balik ke orangnya. Sampai yang terakhir mereka merasakan ada kuasa yang melebihi daripada senjata. Kenapa dia bisa mengalami supranatural seperti itu? Karena apa? Karena pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya mengakibatkan ada keratos, ada kekuatan di luar kemampuan. Dia bisa mengalahkan segala-galanya. Sampai senjata api pun kalah dengan kuasa Roh Kudus. Itu luar biasanya kuasa Roh Kudus. Dan itu akan dicurahkan seperti hujan awal dan hujan akhir pada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama sekali dikatakan back to basic. Ya, jadi harus kembali kepada pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak bisa. Pengalaman ini harus ada.
Kenapa yang di dalam klip yang saya ceritakan tadi, dia tidak akan menyangkal Tuhannya karena dia punya pengenalan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia punya hubungan intim dengan Tuhan yang luar biasa. Dia tahu siapa Tuhannya. Dan dia tidak akan menukarkan Tuhannya dengan apapun juga, saudara. Nah, ini yang dinamakan harus kembali kepada pengenalan yang sungguh-sungguh. Kalau saudara dan saya benar-benar masuk dalam pengenalan yang sungguh-sungguh ini, saya yakin lawatan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Kuasa yang dicurahkan itu akan memenuhi hidup saudara dan saya. Itulah yang pertama yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan? Apa yang tindakan yang kita lakukan supaya lawatan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, seperti ada roh keberanian yang luar biasa seperti murid-murid pada waktu itu. Yang kedua adalah naik ke tempat yang lebih tinggi. Ayat 13 dikatakan begini. Setelah mereka tiba di kota, setelah murid-murid itu masuk ke Yerusalem dan tiba di kota, dikatakan naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dikatakan yang kedua, naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudara, di antara murid-murid itu ada yang namanya Thomas. Saudara ingat, Thomas itu yang mengatakan, Tuhan, kalau aku tidak mencocokkan jariku pada tanganmu, aku tidak percaya apakah ini engkau atau bukan. Nah, orang yang seperti Thomas itu orang yang selalu dikatakan pengen bukti. Hampir ya 50% ke atas lah. Setiap orang Kristen tuh pengen bukti. Bukti ini mana? Tapi sudah dikasih bukti sekalipun masih tetap kurang percaya. Nah, ini salah satu contoh, saudara. Salah satu contoh yang terjadi di Sion ya. Di Sion ada sesuatu yang spektakuler, saudara tahu. Di Taman Tuhan itu ada mujizat yang terjadi. Ya. Saya percaya banyak saudara-saudara yang sudah tahu. Di mana daun yang dari plastik bisa keluar minyaknya, bahkan minyak itu keluar darah. Nah, kalau darah itu dicicip itu pahitnya luar biasa dan baunya amis. Dan setiap daun yang keluar minyak itu wanginya berbeda-beda. Dan saat ini ada yang lebih lagi, di mana pohon palem yang di lantai yang di taman sebelah yang kedua itu keluar minyak. Netes-netes minyak itu daun palemnya. Lalu saya tanya Tuhan, ini minyak apa namanya? Tuhan katakan ini minyak hosana. Karena ini adalah mengeluh-ngeluhkan saat Yesus masuk ke Yerusalem. Ya. Sukacita. Menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Wow, saya bilang. Saya cium baunya. Manis baunya. Kalau saya jilat, manis rasanya. Saya bilang, aduh Tuhan, luar biasa banget. Semua orang tahu, termasuk penjaga taman. Ya, termasuk pejabat taman. Dia melihat sendiri, dia membuktikan sendiri bahwa Tuhannya itu kuasa. Suatu saat, saudara, penjaga taman ini kelihatannya lesu banget. Banget lesunya. Kayaknya ada persoalan yang sangat berat. Nah, lalu saya tanya kepada dia, kamu ini saya berdoa buat kamu. Tuhan bilang kamu ini lagi gak beres. Pasti ada sesuatu. Ayo cerita, saya bilang. Apa yang membuat kamu sampai seperti ini? Ceritanya sekitar perkara ekonomi. Lalu saya katakan begini.
Saya percaya kamu sudah doakan mengenai masalah ini. Sudah, Mami. Terus kamu merasakan kecewa sama Tuhan kan? Kan seolah-olah kamu tidak dijawab doanya. Iya. Kamu itu ditunjukkan mata kamu. Bagaimana Tuhan itu berkuasa membuat keajaiban. Wong barang yang mati bisa mengeluarkan minyak yang ajaib. Masakan Tuhan gak akan menolong kamu di dalam hal kamu kekurangan seperti ini? Dia diam saja, saudara. Dia diam. Dan saya katakan, kamu percaya nggak kalau ini mujizat Tuhan yang kamu lihat setiap hari? Karena minyak itu keluarnya setiap hari, saya bilang. Kamu yang tahu, kamu yang laporan sama saya, Mami ini mau ditampung enggak ini minyaknya? Kamu lihat sendiri kan? Iya. Masih nggak percaya? Ya percaya sih percaya, katanya. Tapi belum bisa percaya apakah Tuhan mau menolong saya. Lah, saudara. Percaya itu tidak mudah. Ya. Lalu saya bilang begini. Kamu percaya firman Tuhan enggak? Percaya. Sekarang kamu deklarasikan. Tuhan, kalau engkau bisa melakukan ini di taman. Kalau dulu juga engkau bisa melakukan 5 roti 2 ikan. Mencukupkan bahkan berlebih. Engkau sanggup mencukupkan akan apa yang jadi kekuranganku. Lakukan setiap pagi. Dan dia akhirnya melakukan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tuhan tolong dia dalam kesukarannya. Saudara, tidak gampang yang namanya percaya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua itu ya. Maksudnya apa naik ke tempat yang lebih tinggi? Kan bisa bikin persekutuan di bawah misalnya murid-murid itu. Kenapa harus naik ke tempat yang lebih tinggi? Kenapa Musa ketemu Tuhan pada waktu dia mau mendapatkan 10 perintah Allah? Kenapa enggak di ruang pertemuan? Kan Musa itu sudah membuat suatu kemah pertemuan di luar daripada perkemahan orang Israel. Sudah bikin. Setiap kali dia masuk dan setiap kali dia ketemu Tuhan di situ. Kenapa saat Tuhan memberikan 2 loh batu itu, apa yang dikatakan? Musa, engkau bersama dengan abdimu Yosua, naiklah engkau ke atas puncak gunung itu. Ketemu dengan aku. Saudara, jelas ya. Untuk ketemu dengan Tuhan gak bisa di bawah. Harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan untuk naik itu perlu harga yang dibayar. Musa pada waktu naik ke atas gunung itu perlu tongkat. Dia perlu jalan. Naik itu luar biasa. Tapi kalau kau lakukan hal itu kau ketemu Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan lift di kota Sion ini liftnya rusak. Ya. Tapi saya bersyukur karena dengan rusaknya lift ini Tuhan membuatkan sesuatu yang baru sehingga kita beli yang baru, saudara. Ya. Nah, untuk itu selama hampir sebulan lebih itu orang harus naik turun tangga. Sampai yang tua-tua ngomong, Ibu Nani kapan sih liftnya ini jalan? Sebentar lagi. Saya bilang. Termasuk saya, termasuk cici saya yang sudah umur 85, dia juga naik tangga. Naik tangganya cukup lumayan. Nah, saudara, saat setiap kali naik tangga saya mengatakan, Tuhan aku bersyukur. Aku masih punya kaki yang bisa naik. Untuk mencapai kita ketemu Tuhan di praise and worship perlu naik tangga. Saudara, aduh harus ada harga yang dibayar. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara saat ini. Untuk ketemu dengan Tuhan, untuk mendapatkan pengurapan kepenuhan Roh Kudus. Yang Tuhan mau adalah, naiklah nak kau ke tempat yang lebih tinggi. Ketemu dengan aku. Nah, lalu saudara akan katakan,
Bu, jadi maksudnya naik ke tempat yang lebih tinggi itu bagaimana? Contoh prakteknya. Contoh prakteknya adalah meninggalkan sesuatu hal kesibukan yang ada di bawah. Saudara kalau mau naik ke atas, saudara nggak bisa bawa barang-barang yang berat-berat. Seperlunya aja. Tambah berat kamu bawa, tambah berat kamu naik ke atas. Ya. Tanggalkan semuanya. Apa maksudnya? Tanggalkan bebanmu yang nggak perlu-perlu itu. Ya. Kalau mau ketemu Tuhan, tanggalkan semuanya. Aksesoris kamu apa sih? Beban, ya. Apalagi? Hobi, ya. Apalagi? Banyaklah. Dosa kecil-kecil. Nggak bisa itu kamu bawa. Tanggalkan semuanya. Tanggalkan. Dengan enteng kita naik. Caranya bagaimana? Dengan engkau memisahkan diri dengan segala kesibukan yang ada. Itulah yang dinamakan naik ke tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan semua kesibukan. Masuk dalam ruang kudus. Masuk dalam ruang yang maha kudus untuk ketemu Tuhan. Dan hanya katakan Tuhan, aku hanya mau engkau. Tidak yang lain. Inilah yang dinamakan naik ke tempat yang lebih tinggi. Murid-muridnya sudah meninggalkan semuanya. Dan mereka sudah naik ke atas. Itu yang Tuhan mau. Hal yang ketiga dikatakan seperti ini. Ketekunan dan kesehatian di dalam doa. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang ketiga adalah tekun sehati. Ketekunan itu tidak mudah, saudara. Karena ketekunan itu sangat membosankan. Ada saya kira itu ilustrasi ya, tapi sangat memberkati saya. Ada dua orang yang ingin bekerja, ya. Lalu dia datanglah ke seorang yang pengusaha di sana, pengusaha di hutan. Dia mengatakan, Pak, saya mau kerja. Oh, kamu mau kerja? Untuk kerja harus dites dulu. Boleh, Pak. Apa tesnya? Kamu saya beli saya kasih kamu kapak. Tapi kapaknya tumpul, saudara. Dua-duanya dikasih kapak yang tumpul. Nah, lalu katakan tebanglah pohon ini. Kamu pohon satu, kamu pohon satu. Tebang. Ya. Dia bilang, Pak, saya kalau menebang pohon, pakai kapak ya yang tajam. Kalau kapaknya tidak tajam, bagaimana aku bisa? Ya kamu lakukan aja. Nah, pertama kali dilakukan. Gak bisa, saudara, apalagi roboh. Ya. Itu dipukul, tidak bisa. Sampai sore, dari pagi sampai sore. Dia bilang, Pak, belum bisa. Lagi. 2 hari, 3 hari, seminggu, saudara. Ya. Langsung yang satu mengatakan, Pak, saya nggak sanggup untuk bekerja dengan cara seperti ini. Dia tinggal, dia nggak mau. Tapi yang satu mengatakan, saya percaya, sekalipun dengan kapak yang tumpul, saya akan tambah tenaga saya sampai pohon ini bisa roboh. Dia lakukan terus, saudara. Sampai 1 bulan. Tetap tidak bisa roboh. Tapi saudara, justru yang seperti ini dia katakan, kamu lulus. Dan kamu saya terima sebagai karyawan. Pak, saya tidak berhasil. Saya tidak bisa merobohkan pohon ini. Kenapa saya bisa diterima? Saya tidak melihat akan hasil. Tapi saya melihat ketekunan kamu. Ketekunan. Ya. Sekalipun kamu hanya melakukan itu terus menerus dari pagi sampai sore sampai malam. Tapi engkau tidak bosan. Itu namanya tekun. Ketekunan itulah
yang membuahkan engkau diterima sebagai karyawan. Saudara, tekun itu tidaklah mudah ya. Jadi yang dinamakan sehati dan tekun. Tekun itu tidak bosan-bosan. Sekalipun kita itu berdoa sama Tuhan, seolah-olah Tuhan itu jauh sekali nggak dengar doa kita, seolah-olah. Tapi sebetulnya setiap hari Tuhan itu duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dia selalu mengatakan kepada Bapak, tolonglah anakku. Aku sudah mati buat dia. Lalu Bapak nurunkan anugerah dan kerafiratnya. Setiap kali. Kalau kamu mengalami kesukaran. Lalu Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus Bapak itu tolonglah. Dia anakmu. Dia anakku. Maka kerafirat itu turun atas orang itu. Karena apa? Dia pembela kita. Dia penolong kita. Dan penolong itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Percayalah, dalam masalah apapun yang Tuhan mau, tekunlah di dalam doa. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Karena waktunya tiba, pertolongan itu akan datang. Lalu dikatakan di sini, sehati. Kalau suami istri itu kalau tidak ada sehati nggak bisa saudara. Tanpa kesehatian maka tidak akan mungkin kita akan mendapatkan sesuatu jawaban dari Tuhan. Sehati. Nah lalu katakan, jadi saya harus hati sama siapa Bu? Kalau saya nggak punya suami atau nggak punya istri atau nggak anaknya jauh, apa yang harus saya lakukan? Sehati dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan 2 orang berdoa, itu Tuhan mendengar. Sehatilah dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong. Kita akan baca sama-sama ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai selama-lamanya. Kata Yunani terjemahan penolong itu punya makna aslinya adalah seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama dan mempunyai pengertian seorang yang memberi dorongan dan nasihat. Jadi penolong itu selalu memberi dorongan dan memberi nasihat dan selalu berjalan bersama kita. Itu roh penolong. Dan roh penolong itu diberikan Bapa kepada saudara yang sekarang ada. Oleh karena itu tergantung dari banyak atau sedikitnya roh penolong itu ada dalam hidup saudara. Oleh karena itu mintalah kepada Tuhan kepenuhan roh penolong ini. Sehingga dalam menghadapi apapun roh penolong itu selalu menolong saudara dan saya. Dia selalu menolong. Dia selalu mendampingi saudara dan saya dalam kehidupan. Berjalan bersama dengan kita, memberi dorongan, memberi pengertian, memberikan jalan keluar untuk saudara dan saya. Nah, ayat 17 dikatakan, Roh penolong itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai dan diam. Ya, sudah disertai dan diam dalam diri kita. Itu ada roh penolong. Roh yang mendorong saudara. Roh yang memberi pengertian kepada saudara. Roh yang memberikan poin-poin apa yang harus saudara dan saya lakukan. Itu roh penolong. Itu Roh Kudus. Minta. Kemarin kita memperingati hari Pentakosta. Belum terlambat. Ayo setiap hari kita bilang, Tuhan roh penolong masuklah dalam hatiku. Penuhkan aku. Aku mau sehati, aku mau tekun, aku mau naik ke tempat yang lebih tinggi, dan aku mau kembali to the basic. Sampai aku mengenal engkau lebih dalam lagi. Amin.
Saudara, mari kita berdoa, minta kita masing-masing. Saya berdoa untuk kita minta kepenuhan Roh Kudus pada malam hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar akan apa yang Engkau sampaikan tentang fungsi Roh Kudus yang luar biasa. Persyaratan untuk kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang mempunyai kuasa melebihi daripada semuanya. Saat ini hamba mempersilakan Engkau Roh Penolong, Roh Kudus, bekerjalah bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengar firman-Mu pada saat ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Penuhi Tuhan. Kiratala makaya sangkaratala makaya sakalapana. Ora makaya sakarata, Engkau tidak akan dibatasi dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu kami sangat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekalipun kami tidak bertemu secara tatap muka. Tetapi Roh-Mu tidak akan dibatasi dengan apapun. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu saat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, penuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiara para mahatara makaya sekeratara makaya sakalatara pakaya se. Keratala makaya sangkaratala makaya sekerete kalapa. Ora makaya sakara, terima dalam nama Tuhan Yesus. Kepenuhan yang berasal dari Tuhan. Roh Penolong memasuki setiap jiwa dan hati setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Bekerja dan bekerja dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu berhenti, tetapi kami sangat percaya landaan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu tetap akan bekerja sampai rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur punya Bapak seperti Engkau yang memberikan Roh Penolong buat kami. Kami saat ini butuh penolong Tuhan. Kami menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kami. Kami butuh penolong Tuhan. Kami butuh pembela Tuhan. Dan kami bersyukur punya Bapak seperti Engkau sebagai penolong dan pembela kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, siapa yang mau bertanya yang sekitar tentang Roh Kudus, silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Mungkin dibuka itu ya. Untuk siapkan pertanyaan. Baik, Bu Nani, tentunya sebuah momen, sebuah saat yang sangat penting di mana Tuhan berikan namanya Roh Kudus. Roh ini memberikan dampak kepada murid-murid sebuah pengurapan yang baru. Di dalamnya ada kekuatan, Bu ya. Sehingga kita tahu tadinya Petrus yang menyangkal Tuhan karena ketakutan, ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, hidupnya itu berubah total. Ya, berubah total. Jadi butuhnya sebuah pengurapan Roh Kudus ini. Sekarang ini ada dua sisi, Bu. Ada aliran kepercayaan, keyakinan seperti kita Pantekosta ataupun Pentakosta yang percaya kepada pengurapan Roh Kudus, berbahasa roh, bergerak di dalam roh, bergerak di dalam profetik ya. Lebih dalam ya profetik. Tentunya ujung-ujungnya adalah untuk menarik kerajaan Allah turun, yaitu penginjilan untuk jiwa-jiwa. Tapi ada satu kelompok rekan-rekan kita yang ya biasa saja mengenai pengurapan, mengenai baptisan roh, mengenai ini, mereka ya tetap tidak terlalu seperti kita. Kalau menurut Bu Nani itu kira-kira gimana? Apakah mereka
Mereka juga ada pos PI, mereka juga ini ya kita katakan adalah kelompok kita nggak sebut namanya ya. Itu menurut Bu Nani kira-kira bisa jelasin sejauh mana Bu? Terima kasih Bu. Speakernya Bu dibuka. Speaker Bu. Speaker belum dibuka. Oke. Udah. Sebenarnya itu pengajaran atau dogma dari satu gereja ya. Misalnya gereja reform itu tidak menekankan akan perkara itu, tapi bukan berarti tidak percaya. Mereka percaya adanya Roh Kudus karena mereka dasarnya juga akan Alkitab ya. Cuma tidak ditekankan. Nah, kenapa mereka tidak ditekankan? Disebabkan karena mereka itu belum apa-apa takut. Karena banyak efek-efek yang agak terlalu over gitu loh. Jadi udahlah, daripada adanya suatu ekses yang tidak baik, sudah yang penting yang ini saja gitu. Itu salah satu pengajaran atau dogma. Nah, kalau dari orang karismatik lah dapat dikatakan, kalau orang karismatik ini dasar firman yang lebih menekankan tentang kuasa Roh Kudus gitu. Nah, ini kalau saya pribadi ya, saya tidak mau mendiskreditkan atau yang ini baik, yang ini tidak baik. Dua-duanya baik. Ini pendapat saya pribadi ya. Saya mau sampaikan pendapat saya pribadi. Saya pribadi mengalami, saya dulu dari reform juga yang diajarkan untuk tidak begitu memperdalam tentang kuasa Roh Kudus. Hidup saya dapat dikatakan baca Alkitab saya. Melayani, saya tetap melayani. Tapi nggak ada sesuatu keratos yang keluar, yang meledak dalam hidup saya. Tapi begitu saya dipenuhi oleh Roh Kudus, itu ledakan itu ada dalam hidup saya. Cinta kepada Tuhan lebih lagi. Ya. Baca Alkitab punya kerinduan lebih lagi. Itu pengalaman hidup saya. Jadi saya nggak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang tidak. Kenapa ini begini, kenapa ini begini. Tapi saya ingin menyaksikan kehidupan saya sendiri. Itulah sebabnya saya katakan kepenuhan Roh Kudus buat pribadi saya itu sangat penting. Karena itu merubah hidup saya. Yang mengakibatkan saya merasakan saya lebih tahu apa arti kekudusan. Lebih tahu bagaimana saya mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga saya tahu persis ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah itu yang saya ingin bisa sampaikan Pak Wesley. Ya. Terus menyambung tadi ada Ibu Eni Iskandar bertanya bagaimana caranya Ibu kepenuhan Roh Kudus. Masih mute Bu, speakernya. Speakernya Ibu masih mute, masih belum buka. Masih belum Bu. Oke. Ya, begini ya. Kita itu basicnya adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, tadi yang sudah dikatakan, yang pertama harus back to basic, yaitu mengenal Tuhan dulu. Kedua, naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, tinggalkan semuanya. Ini sebenarnya persyaratan untuk dipenuhi Roh Kudus. Iya. Firman Tuhan dan janji Tuhan, minta maka engkau akan diberi. Otomatis gitu. Ya. Yang saya alami pada saat itu, saya kepenuhan Roh Kudus itu tidak di gereja, tapi di kamar saya sendiri. Saat saya tekun benar-benar, saya bilang Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku, beri aku bahasa yang baru. Dan Tuhan kasih itu.
Dengan 3 hal ini saya lakukan dengan kesungguhan hati, sehati, sejiwa, sendiri. Tuhan sanggup untuk memberikan dengan bahasa yang baru. Dengan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia. Amin, amin. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, yang penting punya kerinduan Ibu ya. Bergaul karib sama Tuhan, baca firman dengan tekun, coba belajar bergaul sama Roh Kudus, punya kerinduan minta Bapa, ya, minta Tuhan. Oke Ibu, ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya Ibu, bagaimana membedakan suara Roh Kudus dengan suara hati, Bu? Sebenarnya ya, ada yang dinamakan suara hati yang paling dalam. Itu suara hati yang murni sebenarnya. Tapi suara hati yang murni itu belum tentu suara Roh Kudus, belum tentu. Tapi tidak mungkin itu suara setan. Ya, ya. Nah, suara Roh Kudus itu kalau kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, itu kita bisa bedain. Dan itu nggak ada teorinya, Pak. Ya. Sulit kalau dikasih definisi teori, agak sulit. Karena itu pergaulan yang karib akan membuat kita bisa mengenal. Gitu. Seperti kalau misalnya seperti Pak Wesley dengan Ibu Wesley. Ya. Dengan cara jalannya Ibu Wesley aja Pak Wesley udah tahu ini istri saya ini. Ya. Mungkin kalau Bu Wesley ada di dapur dengan memanggil Pak Wesley, oh sudah tahu itu suaranya. Karena kenal sebenarnya. Ya, ya. Nah sebenarnya kedekatan dan kenal itulah yang membuat kita bisa bedakan ini suara Tuhan apa suara hati saya nih. Gitu. Ya, lihat pergaulan ya, Bu. Dan itu Ya. ada. Lewat pergaulan ya Bu ya, pergaulan yang dari hari ke sehari. Oke Bu, ada pertanyaan lagi. Haruskah dipenuhi Roh Kudus diawali dengan bahasa asing atau bahasa yang nggak jelas Bu? Maksudnya? Selalu. Ya. Ya. Itu hanya salah satu tanda. Ya. Kita mendapatkan bahasa baru. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, di situ jelas sebenarnya bahasa itu dipergunakan untuk kita bisa lebih lagi berdoa di dalam roh. Karena dengan kita berdoa di dalam bahasa baru itu yang dinamakan bahasa roh, roh kita yang berdoa dan akal kita tidak jalan. Karena kita tidak tahu apa yang kita doakan. Tapi roh itu ya yang berbicara, yang mengajar kita untuk berdoa. Dan itu sangat penting sekali. Itu karena saya ngalami sendiri. Karena dengan saya mendapatkan bahasa roh, mengakibatkan saya itu senang berdoa. Dan bisa lama doanya. Karena kalau pakai bahasa Indonesia kan terbatas. Ya, ya. Tapi kalau pakai bahasa roh itu bisa berjam-jam itu nggak kerasa. Karena benar-benar kita berdoa, berdialog dengan bahasa yang baru itu. Dan itu lebih ada kebetahan untuk boleh membangkitkan roh kita. Ya itu yang saya bisa sampaikan. Ya, saya kira jelas Bu. Dari Bu Vel dari Belanda ini. Kenapa anak Tuhan bisa marah-marah Bu? Dan tidak kendalikan emosi. Kalau marah-marah kan tidak bisa dengar suara Roh Kudus sama sekali ya Bu. Ya. Firman Tuhan mengatakan kamu boleh marah, cuma jangan sampai matahari terbenam. Kan firman Tuhan mengatakan begitu. Setiap orang itu punya emosi, bisa marah, cuma jangan keterlaluan marahnya. Kalau misalnya salah satu contoh, kita lihat anak kita salah, kita boleh marahin dia dong, masa nggak boleh, ya kan? Cuma jangan pakai emosi. Nah kalau kita marah sudah pakai emosi, nah itu yang dosa. Bisa kan marah kita nggak pakai emosi? Bisa. Tapi karena kita itu manusia, ya seringkali kepancing. Sehingga akhirnya marah kita termasuk ikut ambil bagian dalam emosi kita. Gitu. Jadi kalau ditanyakan
Orang Kristen boleh marah nggak? Ya boleh aja, namanya juga manusia. Cuman jangan pakai emosi. Ini sulit ini Bu. Gitu. Iya, sulit kalau marah tanpa emosi. Umumnya kalau marah itu disertai emosi Bu. Karena jiwanya ikut marah kan. Tapi bisa saja sih Kalau kalau udah ya kita bisa mengatakan menguasai diri ya, penguasaan diri kita bahkan. marah karena kita mengasihi gitu. Iya, iya, iya. Ya. Berarti Musa waktu marah kepada bangsa Israel sampai dia pukul batu karang itu, dia itu emosi ya Bu ya. Dia emosi, itu yang membuat tidak perkenanan Tuhan atas hidup dia. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan dari saudara kami dari Timor Leste, dari Yosua Marki. Shalom Bu, aku mau bertanya, apakah orang Kristen yang terima Tuhan Yesus, ketika dia terima Tuhan Yesus, otomatis Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya? Dan kalau Roh Kudus masuk ke dalam dirinya, artinya kan tidak akan keluar lagi. Walaupun orang itu tetap berbuat dosa. Mohon penjelasannya Bu, Tuhan Yesus berkati. Ya, saat kita terima Yesus sebagai juru selamat dan mengaku Yesus sebagai juru selamat, itu firman Tuhan mengatakan begini. Tidak ada seorang pun bisa mengatakan Yesus itu Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Ya. Ya, jadi orang itu diajari oleh Roh Kudus. Karena Tuhan pergi memberikan Roh Kudus buat penolong buat kita. Sampai orang itu bisa mengaku Yesus sebagai juru selamat. Itu ada Roh Kudus. Nah, orang mendapatkan Roh Kudus itu beda dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau penuh itu namanya, kalau gelas ini ya, ini enggak penuh ini. Ya. Tidak bisa kita 24 jam penuh terus. Makanya kita minta setiap hari untuk dipenuhi. Supaya hidup kita itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, lalu dikatakan bisa keluar lagi enggak? Air ini bisa berkurang enggak? Bisa. Bisa. Kalau kamu menyangkal Yesus, otomatis Roh Kudus akan keluar dari kita. Jadi tidak mau berdiam di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Juga ya. Kita tidak membawa kematian, itu terus Roh Kudus akan memberikan penerangan, memberikan teguran. Tapi kalau terus-terusan sampai suatu saat menyangkal Yesus, ya Roh Kudus tidak akan berdiam dalam diri kita lagi. Iya, betul. Atau kita jatuh dalam dosa ya. Roh Kudus itu kan namanya kudus ya. Kalau hati kita penuh kedengkian, jatuh dalam dosa, dalam kegelapan, ya Roh Kudus tidak ada. Oke Bu, ada pertanyaan dari Pak Adrianto. Shalom Bu Nani, apakah tandanya apabila Roh Kudus sedang kecewa pada kita? Ciri-ciri atau tanda-tanda saat kita sedang memadamkan roh Bu? Ya, tidak ada damai sejahtera. Ya, betul. Tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Hati kita nggak enak. Itu salah satu tanda bahwa kita sudah mulai keluar jalur. Ya, tandanya kehilangan Pasti damai ada sejahtera. tandanya. Ya, kehilangan damai sejahtera Ibu ya. Iya. Oke. Oke, ada pertanyaan Bu Nani, kalau kita berdoa itu langsung kepada Tuhan Yesus, apakah kepada Roh Kudus ya Bu? Terima kasih. Ya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu roh penolong. Sampai gini, kita kalau mau berdoa, minta Tuhan Roh Kudus ajari aku untuk berdoa. Supaya diajari Roh Kudus, supaya sejalan dengan Tuhan. Jadi kita tidak minta macam-macam, mintanya pas seperti yang Tuhan mau. Jadi roh penolong, itu roh yang menolong kita untuk berdoa. Itu Roh Kudus. Iya, iya, iya. Oke, terus lanjutin lagi.
Langkah apa yang kita tempuh supaya kita mengalami lawatan Allah lewat Roh Kudus? Dan Roh Kudus bisa aktif dan lebih aktif di dalam kita. Ya itu tadi tiga persyaratan itu dilakukan, Pak. Otomatis kita akan mengalami ledakan yang luar biasa seperti murid-murid Tuhan. Amin, amin, amin. Bu, mau nanya gimana bisa membedakan ini suara Roh Kudus? Oh, ini tadi udah sama ya? Ya tadi sudah. Sama kok Bu dengan suara hati. Sebentar saya ini. Oke, bagaimana cara membedakan antara bahasa roh yang asli dan yang dibuat alias lata? Yang bisa membedakan roh itu adalah yang mempunyai karunia untuk membedakan roh. Ya, ya. Kita lihat ada yang di dalam 1 Korintus 12 itu ada bermacam-macam karunia. Salah satunya adalah karunia untuk membedakan roh. Dan kalau kita mendapatkan karunia membedakan roh, kita bisa tahu ini orang latah nih, gitu. Ya, ya. Kita bisa tahu. Berarti itu ada kaitannya dengan membedakan itu nubuatan atau lubuat ya Bu ya? Iya. Ya oke. Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Lewi. Bu mau nanya di dalam Injil Matius 12 ayat 32. Coba ditayangkan. Matius 12 ayat 32. Karena tidak semua orang Kristen tahu persis tentang Roh Kudus. Udah ya, cepat. Ya ada 32. Jadi saya bacakan coba Bu. Mana ya? Matius berapa Pak? Tadi udah sudah siapin. Ya 32. Matius berapa? Matius 12 ayat 32. Di sana katakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah ini, jadi orang yang menghujat Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus kira-kira tidak ada ampun. Nah, bagaimana bisa persis tahu gitu Bu? Apakah dia itu menghujat Roh Kudus atau menghujat anak manusia? Maksudnya gitu dah pertanyaannya. Ya pertanyaan nggak terlalu jelas sih. Dia katakan gini loh, kalau orang menghujat, menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi bila ia menentang Roh Kudus, ya namanya yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Ya. Pertanyaannya ya nggak terlalu jelas. Ya mungkin pertanyaan gini, bagaimana tahu persis? Apakah dia itu menghujat anak manusia atau menentang manusia, anak manusia atau menentang Roh Kudus gitu? Ya, yang tahu persis? Ya Tuhan, Pak. Kita tidak bisa menghakimi. Ya, ya. Yang bisa menghakimi bakalnya dia itu menentang Roh Kudus atau menentang akan secara anak manusia, Yesus sebagai anak manusia, itu yang bisa menghakimi itu Tuhan nantinya, ya. Jadi Tuhan tuh punya kriteria di dalam hal menghakimi akan anak-anaknya. Contoh Bu ya, ada sering kita dengar ada hamba Tuhan yang punya karunia nabi. Dia bernubuat atau menyampaikan pesan dari Tuhan kepada seseorang. Terus temannya bilang, itu sesat itu, jangan percaya. Itu bukan Roh Kudus itu roh penyesatan. Nah ini kan sangat tipis ya Bu ya. Dan ini bisa juga, dia kan sudah menghakimi satu. Kedua dia sudah mendahului. Kalau itu memang pesan dari Tuhan. Kalau pesan dari Tuhan kan dia menghujat ya Bu ya. Perbuatan perkaranya Roh Kudus. Kalau memang bukan dari Tuhan, bagaimana dia untuk mengkonfirmasi bahwa itu bukan dari Tuhan? Karena waktunya belum menggenapi. Menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu? Itu sering terjadi kan Bu? Ya, yang bisa memutuskan itu adalah Tuhan Yesus sendiri Pak. Ya. Kalau misalnya orang ini
kamu salah, ini nabi palsu misalnya ya. Yaitu dia tanggung jawab sama Tuhan sendiri. Kita nggak bisa mengikuti apa yang mereka katakan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan lebih baik jangan menghakimi. Kalau orang ada yang seperti ini, kita ngerasa misalnya kita dengerin khotbah, kita nggak cocok nih sama khotbahnya, ya sudah kita katakan aja gini, wah aku belum bisa terima kok, nggak apa-apa, tak masukin peti es saja. Sudah nggak usah terlalu dibicarakan sama orang lain lagi. Memangnya kita memang mungkin kita belum nyampe tarafnya mereka mungkin ya. Iya. Karena pernah suatu saat waktu saya masih SMA ada pengajaran yang nggak bisa masuk, nggak bisa saya cerna gitu. Lalu saya bilang udah saya tak peti eskan dulu selama saya belum bisa terima gitu. Jadi sudah tak simpen, tidak saya bicarakan kepada orang lain, saya tidak akan menghakimi hamba Tuhan itu ya. Siapa tahu mereka memang benar, saya yang salah. Pokoknya jangan menghakimi dah, yang bisa menghakimi itu Tuhan saja. Ya, saya kira itu penting, Bu. Penting karena kita sering dengar, apalagi ada teman-teman yang dari ya konservatif itu sering mengomentari dalam hal itu. Kita kadang-kadang sedih mendengarnya ya. Oke, dari Bu Kris, Bu, saat hadirat Tuhan kuat, tiba-tiba saya mengucapkan kata-kata lain. Dan orang-orang bilang itu bahasa roh. Ketika doa sendiri dan tidak tahu mau doa apa, saya mau coba doa dalam bahasa roh, tapi tidak keluar bahasa rohnya. Kalau begitu berarti apa saya belum terima bahasa roh ya, Bu? Bukan, tetap Bapak sudah terima bahasa roh. Cuman kadang-kadang kenapa pada saat itu nggak bisa keluar, kadang-kadang kita kurang konsentrasi. Dan kadang-kadang kita kok nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar. Nah otak kita ngatur kita, akibatnya kita nggak bisa berbahasa roh. Itu bukan berarti bahwa Bapak belum terima bahasa roh. Sudah, makanya perlu ada latihan seperti seorang anak kecil yang baru ngomong sedikit, ya lama-lama dilatih ya bisa ngomongnya banyak gitu. Ya harus latihan ya Bu ya. Oke, saya kira sudah terjawab ya Bu Kris ya. Terus dari Bu Amel, Bu, bagaimana caranya untuk orang yang dulu dekat sama Tuhan terus keluar dari jalan Tuhan dan akhirnya mau berbalik lagi seperti dulu? Karena katanya sekarang doa dan baca Alkitab sudah sulit. Ketika dia berbalik sulit. Maksudnya dulu caranya gimana gitu? Ya, jadi dulu maksudnya itu dulu ini orang yang dekat sama Tuhan lah kira-kira ya. Dan dia itu sempat tinggalkan Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan. Satu hari dia berbalik, bertobat. Dulu dia merasakan keakraban, ya kira-kira sekarang itu gak bisa akrab lagi, jauh gitu loh. Caranya gimana gitu? Ya, biasanya kalau orang sudah dulu dekat terus mulai jauh dari Tuhan, bayarnya mahal sekali Pak. Ya. Bayarnya mahal sekali. Tapi satu hal, Tuhan selalu mengedangkan tangannya untuk menerima kembali. Ya. Yaitu harus benar-benar beberesannya luar biasa. Bayarnya mahal, tapi pasti bisa. Ya, pasti bisa. Cuman dia bayar mahal. Iya, caranya bayar mahal tuh ya, coba lakukan dengan cara doa puasa, mau 1 bulan untuk sungguh-sungguh kembali ke Tuhan ya, meninggalkan semuanya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, doa puasa, yaitu yang namanya mahal sekali yang harus kita bayar kalau mau sungguh-sungguh, bisa pasti. Oke, dari Pak Hendri. Bisakah Bu, pokok-pokok doa diwakili dengan bahasa roh saja? Yang penting Tuhan tahu. Ya tergantung ya. Kalau kita sudah punya pokok-pokok doa, sebaiknya kita harus doakan secara bahasa Indonesia dulu. Pokok-pokok doa itu.
Selesai, kita sambung dengan bahasa roh. Ya. Oke, ini ada dari Pak Bobi. Ngomong-ngomong soal back to basic. Saya pernah dengar supaya Roh Kudus lebih keras suaranya perlu diberi makan firman. Bagaimana cara Ibu membaca Alkitab? Apakah ada mindset tertentu yang Ibu persiapkan pada saat akan membaca firman? Sekedar penasaran, Bu. Ya, saya baca Alkitab yang wajib ya, yang wajib nih. Ya. Itu saat ini 10 pasal. Saya merindukan bisa 25 pasal, tapi belum nyampe-nyampe. Saya jujur, terus terang ngomong. Ya. Tapi kalau 10 pasal itu wajib, kewajiban. Saya mewajibkan diri, mendisiplinkan diri saya untuk membaca Alkitab 1 hari 10 pasal. Itu kewajiban ya. Lalu selain itu saya kan kalau lagi saat teduh di luar daripada saya baca 10 pasal, saya suka datang kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan ajari aku hari ini apa yang kau mau gitu. Lalu kadang-kadang Tuhan tuh ngasih pengajaran kepada saya dan lalu membuka wawasan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, lalu dikupas dengan segala sesuatu, lalu saya diajari dengan berbagai-bagai ayat ini begitu. Ya. Itu kehidupan saya sehari-hari. Tapi kalau kewajiban itu 10 pasal itu wajib buat saya. Oke, dari Bu Fail lagi, Ibu, dengan makin giatnya roh penyesat, gimana kita menguji bahwa kita yakin dengan suara Roh Kudus penolong atau roh penyesat? Seringkali itu bedanya tipis, Bu. Sebenarnya roh penyesat itu bisa lihat daripada konteks kita di dalam Alkitab. Sebenarnya Alkitab sudah memberikan ciri-ciri daripada si Dajjal, ciri-ciri antikris, sudah ada semua. Kalau kita banyak baca Alkitab, kita bisa tahu ini ciri-cirinya. Tapi satu hal yang bisa mendetek itu hanya Roh Kudus. Ada sesuatu yang menolak dalam diri kita. Kalau kita ketemu dengan orang yang misalnya kayak kebatinan gitu ya. Nah, begitu kita ketemu kita tahu ini orang nggak bener nih gitu. Kita bisa merasakan rohnya beda. Ya, betul. Ya itu yang saya alami ya. Jadi saya bisa mengatakan ini karena saya mengalami. Kalau saya ketemu dengan orang yang benar-benar dia hidup dalam kebatinan atau beda aliran, itu saya ngerasa. Kalau saya masuk dalam suatu atmosfer ya, itu saya ngerasa ini nggak enak nih di sini nih. Saya cepat keluar. Ya. Atmosfernya itu sangat berbeda dengan atmosfer dalam hidup kita. Yang membedakan suara Roh Kudus sama suara penyesat atau suara kedagingan itu ya apa yang Bu Nani tadi ajarkan, bergaul. Ya. Kita sering bergaul dengan Roh Kudus, ya lama-kelamaan kita bisa membedakan, seperti suami bisa tahu langkah istrinya atau ke istri tahu langkah suaminya ketika lewat ataupun mendeham aja tahu. Saya kira itu ya Bu ya. Oke, lanjutkan lagi Bu dari Santi. Bu, kalau tidak bisa bahasa roh, gimana cara melatihnya ya Bu? Makasih. Saya kira udah dijawab ya Bu Nani tadi ya. Langkah-langkahnya sudah dikasih tadi 3 minimum ya. Nah, punya kerinduan, yang penting baca firman, punya kerinduan minta ke Bapa sama Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus yang akan memutus. Oke, dari Joshua lagi dari Timor Leste. Terima kasih atas jawabannya Bu, karena ada ajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus tidak akan keluar lagi dari tubuh kita walaupun tetap berbuat dosa, karena Roh Kudus tidak datang hanya jalanan. Jadi sekali lagi masuk tidak akan keluar lagi. Sekali lagi terima kasih. Oke, itu sudah dijawab.
Matius 27 ayat 51 sampai 54. Matius 27 ini bertanya atau apa ya? Matius berapa? Saat Yesus mati di kayu salib pada jam 3 terjadi gempa bumi yang hebat, maka terbelah tirai bait suci dan kubur juga terbuka. Maka bangkit orang kudus, dan saat Yesus bangkit pada hari ketiga, maka orang kudus menampakkan diri bersama Yesus kepada orang banyak. Pertanyaannya, Bu, menurut Ibu orang kudus yang bangkit itu apakah orang kudus para nabi kudus dalam perjanjian lama kah? Karena dalam Wahyu 20 ada ungkapan berbahagialah mereka yang termasuk dalam kebangkitan pertama, karena mereka tidak lagi masuk penghukuman. Yang ini kebangkitan semua orang ada dalam daftar dalam kitab kehidupan untuk masa zaman 1000 tahun damai. Masuk zaman 1000 tahun damai. Bagaimana sudut pandang Ibu tentang kebangkitan orang-orang kudus yang pertama kali? Kriteria orang kudus itu kriteria Tuhan. Ya. Kita nggak bisa membuat kriteria ini orang kudus, ini nabi-nabi kudus. Yang kriteria itu Tuhan. Jadi yang menilai itu Tuhan. Nah, kita di dalam Alkitab tidak disebutkan namanya orang-orang kudus itu yang bangkit itu pada waktu itu siapa. Nanti aja kalau sampai di surga nih nanya, siapa ya waktu itu yang waktu Tuhan Yesus bangkit ikut dibangkitkan gitu. Nanti baru tahu. Sebab di dalam Alkitab tidak disebutkan, jadi kitanya jangan nebak-nebak, nanti salah. Ya. Nanti kita tanya ya, siapa namanya? Ya nanti surga aja Ruben. kita. Nah, Pak Ruben pasti orang kudus lah ya. Siapa dia orang kudus? Ya. Oke, dari Santi, Bu, bagaimana mengaktifkan karunia Roh Kudus dalam hidup kita? Ini bicara yaitu belajar setiap hari sesudah punya doa syafaat, terus kita berdoa di dalam bahasa roh. Oke, apakah pujian penyembahan? Ya. Bahasa roh itu kuasanya sangat luar biasa untuk membangkitkan roh kita. Oke. Dari Santi menyambung lagi, Bu, apakah pujian penyembahan atau doa atau deklarasi untuk kita bisa mengalami Roh Kudus? Mengalami Roh Kudus dengan pujian penyembahan kah, doa kah, atau deklarasi, Bu? Ya semuanya dilakukan aja, Pak. Penyembahan, pujian, deklarasi itu sangat membantu untuk kehidupan kerohanian kita. Oke, Bu, dari Bu Rita. Nah, ini Rita dari Nias ini, Bu, jauh ini Rita ini. Bagaimanakah dengan anak Tuhan yang masih belum bisa bahasa roh? Atau bahasa roh lah, bukan bahasa asing. Ya, bahasa roh. Apakah itu belum dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus? Bagaimana menurut Ibu? Karena banyak orang yang berkata kalau yang belum bisa bahasa roh berarti belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus kan tanda salah satu. Bahasa roh itu adalah salah satu tanda bahwa kita kepenuhan Roh Kudus. Hanya salah satu tanda. Ya. Tapi kalau kamu belum bisa berbahasa roh, nggak apa-apa. Kita nyembah Tuhan dengan bahasa Indonesia. Kalau saudara dari Nias pakai bahasa Nias nggak apa-apa. Ya. Nyembah, yang penting nyembah. Cara kamu menyembah itu sampai nyantol sama Tuhan ya. Kalau misalnya orang telepon tuh sampai nyambung sama Tuhan. Nah, nanti lama-lama nanti Tuhan akan memberikan bahasa yang baru. Sementara belum enggak apa-apa. Ya. Lakukan aja. Ya. Karena itu karunia. Karunia itu kita bisa minta dan Tuhan akan memberi. Amin. Jangan takut. Jalanin terus. Meskipun namanya gulo, jadi jiwanya galau itu. Oke, ada Santi. Bu, apakah saat kita percaya menerima Tuhan Yesus, kita berarti sudah dipenuhi Roh Kudus?
Itu beda ya. Roh Kudus masuk, tadi udah jelasin Bu Nani, dengan kepenuhan roh itu berbeda. Ya. Ya, Jadi penuh Roh Kudus ya, Yesus masuk itu ya pribadi Roh Kudus masuk. Ya, kepenuhan roh itu berbeda. Kepenuhan roh itu seperti turbo ya. Jadi tadi Bu Nani katakan ketika dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya itu punya greget, punya gairah, punya namanya turbo ya. Itu wah langsung melesit, lebih mencintai Tuhan, menggebu-gebu lah ya, rohnya bergairah. Kira-kira itu ya. Oke, dari Keisha, Bu, bagaimana dengan orang yang punya karunia bisa mengartikan bahasa roh? Apakah memang ada karunia mengartikan bahasa roh? Apakah hanya Tuhan sendiri yang tahu? kalau dalam 1 Korintus 12 dikatakan ada karunia bahasa roh, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Memang ada. Dibaca aja dari 1 Korintus 12 sama 1 Korintus 14. 1 Korintus, ya nanti oke, baca sendiri deh ya. Ya baca sendiri ya saudara ya. Oke. Oke, Pak Ruben tadi tanya, kita dijelasin Bu Nani, HP-nya suaranya hilang ya, ini resiko. Oke, dari Bu Kris lagi, Bu, bagaimana caranya bisa kuat baca 10 pasal? Saya pernah coba, tidak ngerti dan lama-lama terasa seperti kejar setoran, Bu. Ingat Pak Yusan cerita, ngerti gak ngerti, ya betul tekun, Baca Tuhan saja. menghargai. Gelinding wae. Silakan Bu, itu kejar setoran katanya. Nggak apa-apa Pak, kejar setoran juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau kita lakukan dengan cinta dan disiplin ya, nanti lama-lama kita akan itu sangat membangkitkan roh kita ya. Oh itu sama dengan Karena kapak hidup yang kita tumpul kan ya Bu ya? Sama dengan firman. ya, dengan sama dengan kapak yang tumpul tadi Bu tadi ilustrasi. Yang penting kapak terus ya loh. Tuhan tahu niatnya kita mau baca 10 pasal ya. Kita niat mencari mencari kebenaran Tuhan. Gak ngerti suatu hari ya Tuhan menghargai ya Bu ya. Iya. Oke, dari Bu Eli. Bu, tadi Ibu bilang tentang manusia kebatinan. Apa maksudnya kita bisa merasakan perasaan orang lain, Bu? Kuasa orang lain. Iya, maksudnya apa ya? Bisa Tadi merasakan kuasa. bisa merasakan orang lain. Dia katakan tadi Ibu bilang tentang manusia kebatinan. Apakah maksudnya kita bisa merasakan perasaan orang lain? Bukan, rohnya beda, rohnya beda. Jadi kalau saya misalnya dalam suatu misalnya ada pertemuan gitu ya, terus di pertemuan itu ada yang membuat sesuatu acara yang tentang kebatinan gitu, itu saya sudah merasa nggak enak sekali gitu. Perasaan itu ada dalam diri saya, sehingga saya rasakan ini beda ini, gitu. Ya. Rohnya beda. Betul. Rohnya beda di ini. Oke, saya kira cukup jelas lah. Ini ada pertanyaan agak sedikit konyol sih Bu. Seseorang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah bertobat, tetapi tidak bisa berbahasa roh. Kalau meninggal, apakah masuk surga dia? Ya pasti masuk. Masuk surga bukan masalah bahasa roh. Masuk surga adalah terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, ini pertanyaannya itu. Oke, di penjahat di sampingnya Tuhan Yesus juga masuk surga. Belum sempat bahasa roh ya, karena Roh Kudus belum datang. Oke, bahasa roh bagi semua orang percaya, tapi karunia bahasa roh bagi seseorang. Ketika dalam ibadah ada berkata-kata dalam karunia bahasa roh, tapi tidak ada yang menafsirkannya. Misalnya ada berbahasa Korea, Mandarin, tapi kok gak ada yang menafsirkannya, Bu? Terus pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, ya
Kok gak ada yang Kenapa menafsirkan begitu? gitu loh. Ada bahasa roh, tahu-tahu di ibadah berbahasa roh. Tapi tunggu-tunggu gak ada yang menafsirkannya. Itu kira-kira menurut Ibu bagaimana? Suruh baca 1 Korintus 12 sama 14 yang dikatakan tadi kalau itu. engkau sedang dalam pertemuan Ya. dan engkau sedang berbahasa roh dan tidak ada yang menafsirkan, harus diam. Harus diam, betul. Karena dalam pertemuan itu harus ada ketertiban. Gitu. Oke, Bu, Yuk ini dibaca ada. lagi. Ya, betul, betul itu. Jadi kalau dalam sebuah pertemuan ada seseorang saudara yang berbahasa roh, ada yang lain menerjemahkannya. Bila kalau tidak Iya. ada yang menerjemahkan, maka yang berbahasa roh harus menguasai diri diam. Ya, betul. Bu, ada pertanyaan. Apakah menghujat dan mendukakan Roh Kudus itu ada dua hal yang berbeda? Menghujat, Menghujat dan mendukakan Roh mendukakan. Kudus. Ya. Sama aja ya, Bu ya. Pertanyaannya mendukakan roh sama menghujat roh itu sama enggak gitu? Ya, betul. Apakah kedua hal yang berbeda? Ya, kalau menghujat itu kan mengutuk ya. Ya. Kalau mendukakan roh itu sama dengan kita tuh dikasih tahu, bantah baik. Jadi dapat dikatakan bebal, nggak mau nurut. Jadi Roh Kudusnya tuh sedih gitu. Sudah ngerti, kamunya nggak mau nurut, itu mendukakan. Tapi kalau menghujat itu sudah mengutuk. Beda antara mendukakan roh Ya, dengan betul. menghujat. Mendukakan roh bisa karena tidak taat, ya, bebal gitu ya loh. Tidak sederap selangkah apa yang diperintahkan Roh Kudus, itu bisa ya mendukakan. Seperti seorang anak tidak jalankan perintah ayah ibunya. Jadi itu. Kalau menghujat itu memaki-maki ya loh, menghujat, meniadakan keberadaan Roh Kudus maupun karya Roh Kudus. Ya, saya kira itu. Terus sekarang ini, Bu, banyak teman-teman yang aliran seberang itu memaki-maki, menghujat-hujat. Kira-kira kalau kita doa buat pertobatan, dia masih bertobat enggak? Itu karena Tuhan aja ya tahu ya. Iya, kita nggak bisa menghakimi. Dan kalau mereka melakukan itu karena mereka nggak ngerti. Iya. Nah, kalau yang dinamakan menghujat Roh Kudus kita sudah ngerti tapi kita lakukan, nah itu namanya menghujat. Ya, tapi ya, kalau ya. mereka itu yang nggak ngerti terus menghujat, ya memang nggak ngerti sih. Ya, ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ada perhitungan tersendiri. Ya, 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 oke. Baik, Ibu. Saya kira cukup, Bu, udah jam 8 lebih. Ya. Jadi kita sebelum undurkan diri, kita sekali lagi mohon doa blessing dari Ibu Nani buat kita semuanya. Oke. Ya, yuk kita berdoa. Ya. Bapa, kami mengucap syukur pertemuan yang Kau berikan buat kami pada malam hari ini ya Tuhan. Ya, Tuhan. Kami saat ini datang di hadapan-Mu, setiap yang mendengar akan apa yang diberitakan hari ini tentang kuasa Pentakosta. Biarlah terus merasuk dalam hidup kami Tuhan. Sampai ada kerinduan yang tidak dapat dihalangi, tidak dapat dibendung dalam hidup kami. Untuk mengejar Engkau dan mengejar Engkau. Supaya kami mendapatkan yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan persekutuan BSB ini. Kau memberkati saudara-saudara kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat yang terbaik kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.